Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang hebat. Kali ini saya punya kisah mudah-mudahan inspiratif ya. Jadi konon ada seorang saudagar kaya raya dan dia memiliki satu orang putri. Jadi anaknya hanya satu dan kebetulan dia wanita anaknya ini, dan anaknya ini cantik luar biasa, sehingga ya anaknya ini menjadi seorang wanita yang sangat sempurna. Kenapa saya katakan sempurna? Sudah cantik, anaknya orang kaya raya, tapi anaknya ini sudah sampai usia 29 tahun itu belum menikah, bahkan pacar saja tidak punya. Akhirnya saudagar kaya ini gelisah karena putri satu-satunya sudah seusia segitu, belum punya pacar, belum ada yang melamar gitu kan. Nah kemudian dia berembuk dengan istrinya. Akhirnya hasil komunikasi dengan istri itu ada ide bahwa kemudian saudagar kaya itu akan membuat sayembara. Nah sayembaranya adalah barang siapa bisa berenang di kolam belakang rumahnya dari ujung sampai ujung, ibaratnya begini, dari ujung utara sampai ujung selatan, berani berenang sejauh itu, dan kolamnya ini panjangnya sekitar 20 meter. Nah maka siapa yang mampu berenang dari ujung sampai ujung, maka dia akan mendapatkan putrinya dan 50% dari seluruh kekayaan saudagar itu. Nah istrinya juga sepakat itu dengan ide itu, dan akhirnya kemudian itu diumumkan. Dan apa yang terjadi? Wah, ribuan pemuda ketika mendapatkan informasi itu semuanya ingin ikut dalam lomba itu. Toh hanya berenang sejauh 20 meter, maka mereka bersemangat. Dan kemudian pada hari yang ditentukan itu di depan rumah saudagar kaya ini sudah ada masa yang begitu banyak, itu para pemuda-pemuda yang kekar, yang luar biasa pokoknya. Dan akhirnya kemudian acara itu dimulai, dan saudagar kaya ini berpidato di sini. Seperti apa sayembara itu? Nah kemudian dia menjelaskan, hai para pemuda yang gagah berani, saya akan memberikan tawaran istimewa untuk kalian semuanya. Bagi Anda yang bisa berenang di kolam belakang rumah saya yang panjangnya 20 meter, Anda berenang dari ujung utara sampai ujung selatan, maka Anda akan mendapatkan anak saya berikut 50% atau separuh dari harta saya. Wah, mereka bersorak, euforianya luar biasa itu. Dan kemudian akhirnya oke, karena ini sudah hadir semua, maka mari kita menuju ke halaman belakang rumah saya. Dan mereka kemudian diajak ke halaman belakang rumah. Sekian banyak pemuda itu semuanya, karena ini memang rumah saudagar kaya, jadi ya sangat luas lah itu. Nah kemudian mereka ke belakang, sampai ketika ke belakang yang awalnya itu euforianya luar biasa, akhirnya langsung sunyi seketika. Kenapa? Karena ternyata di kolam itu ada puluhan buaya. Maka mereka yang awalnya menyepelekan hanya berenang 20 meter mendapatkan wanita cantik, mendapatkan harta yang melimpah, akhirnya pupus sudah, karena di situ ada buaya, nyawa jadi taruhan. Nah akhirnya sepi lah di situ, sepi itu udah, orang semua udah terdiam gitu. Tapi tiba-tiba ada suara seperti orang masuk ke air, biur, dan benar ketika semuanya orang menengok di sumber suara itu, ada seorang pemuda yang kemudian mencebur ke kolam itu, dan dia berenang betul itu dari utara ke sampai ujung selatan. Dan kemudian pemuda itu berburu-buru juga naik. Ketika naik, saudagar kaya itu mengatakan, wah ini pemuda hebat, ini menantuku yang luar biasa, pemberani dasar. Dan kemudian saudagar kaya itu mendekati pada pemuda itu, dan kemudian dia menobatkan bahwa pemuda itu akan menjadi calon menantunya. Dia memberikan informasi ulang lah, ngomong sama pemuda itu, kamu berhak akan anakku, dan kamu berhak akan 50%, separuh dari kekayaanku. Tapi pemuda itu malah geleng-geleng, sehingga saudagar kaya ini mengulang lagi, kamu berhak akan anakku,
dan kamu berhak akan separuh dari harta kekayaanmu. Pemuda itu masih geleng-geleng gini, bahkan dia lihat ke belakang gitu. Jadi, nah kemudian saudagar kaya bertanya, kenapa kamu menolak? Kemudian, saya tidak menolak Tuan, tapi siapa ya yang tadi mendorong saya sehingga akhirnya saya jatuh ke kolam buaya itu gitu. Nah, pemirsa, rupanya ternyata ya, pemuda tadi itu tidak sengaja menceburkan diri untuk berenang, tapi tidak sengaja dia terdorong oleh jumlah peserta yang banyak itu, dan akhirnya dia menyebur ke kolam itu tidak sengaja. Namun karena udah terlanjur nyebur, mau tidak mau dia berenang sekuat-kuatnya agar supaya tidak disambar buaya. Nah, hikmah apa yang bisa kita ambil dari kisah itu? Mungkin kalian sekarang berada di lingkungan yang tidak menguntungkan menurut kalian, tidak punya koneksi, tidak punya modal, tidak punya fasilitas. Tapi jangan mau teman-teman sekalian dikungkung oleh kondisi-kondisi tersebut. Segeralah berenang sekencang-kencangnya, karena sejatinya orang sukses itu bukan karena modal, tapi karena kemauan, keyakinan, dan sikap. Maka kalau kemauannya keras, keyakinannya tinggi, sikapnya positif, pasti Anda akan sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.